Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita belajar lagi melalui video pembelajaran, dan dalam pelajaran kali ini kita masih di tema 3 ya, tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, dalam tema 3 ini nanti kita akan belajar di subtema 2, yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kemarin pada saat di subtema 1 kita juga masih belajar tentang makhluk hidup, tetapi kita lebih banyak membahas tentang tumbuhan. Nah, di subtema 2 ini makhluk hidup yang akan kita bahas akan lebih banyak membahas tentang hewan ya. Seperti apa materinya? Kita lihat, yang pertama akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, kali ini kita akan membahas kewajibannya terlebih dahulu ya. Salah satu kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yaitu merawat hewan peliharaan. Merawat itu artinya luas. Yang pertama, merawat itu bisa saja membuatkan kandang, kemudian perhatikan kesehatan hewan, yang ketiga membersihkan kandang hewan, yang keempat memberikan makan dan minum, yang kelima memberikan kasih sayang, dan yang keenam adalah perawatan khusus. Seperti apa sih penjelasannya? Kita akan cek satu persatu. Yang pertama, pembuatan kandang. Nah, kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan dan aman dari hewan-hewan liar. Ketika membuat kandang, permudah hewan untuk membuang kotoran. Kandang bisa diberi lubang atau tempat khusus untuk membuang kotoran. Bahan untuk membuat kandang juga harus diperhatikan supaya tidak berbahaya untuk hewan yang akan kita pelihara nantinya. Misalnya bahan kayu. Buatkan ventilasi agar sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang dan sirkulasi udara tetap terjaga. Nah, contohnya seperti ada yang digambar ya. Jangan lupa juga permudah hewan untuk membuang kotorannya. Kemudian yang kedua, perhatikan kesehatan hewan. Pastikan selalu kondisi hewan peliharaan kita dalam keadaan sehat. Kamu bisa membawanya 3 bulan sekali ke dokter hewan untuk mengecek kesehatannya. Berikan juga vaksinasi untuk hewan yang kamu pelihara untuk mencegah penyakit. Nah, biasanya yang diberi vaksin itu kucing ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, membersihkan kandang hewan. Membersihkan kandang hewan secara berkala, minimal 2 minggu sekali. Nah, untuk hewan khusus seperti burung dan ikan dibersihkan seminggu sekali. Pastikan setiap hari untuk mengecek keadaan kandang. Jika dirasa kotor dan bau, segera bersihkan saat itu juga. Nah, jadi kebersihan kandang juga penting, karena kalau kandangnya kotor bisa jadi nanti sebagai sarang penyakit. Banyak lalat ya. Mungkin ada kotoran-kotoran hewan yang masih tertinggal. Jadi kita harus rutin agar hewan peliharaan kita tetap sehat. Kemudian yang keempat, memberikan makan dan minum hewan. Pemberian makan tidak perlu berlebihan. Nah, secukupnya saja untuk menghindari makanan sisa yang terbuang. Pemberian makan haruslah teratur. Jangan terlalu sering atau sebaliknya ya. Perhatikan kandungan gizi dari makanan yang diberikan. Kita juga harus mengetahui makanan yang sesuai untuk hewan peliharaan kita, karena setiap jenis hewan berbeda makanannya. Nah itu, jadi kurang memberi makan juga nggak boleh, terlalu berlebihan juga nggak boleh ya. Jadi kita harus pas. Misal sehari 3 kali, porsinya disesuaikan. Kalau hewan peliharaannya kita ya cukup untuk 1 porsi. Kalau 2 atau 3 ya berarti porsinya ditambahi. Kemudian yang kelima, berikan kasih sayang untuk hewan. Hewan juga membutuhkan kasih sayang. Hewan akan tampak lebih bahagia jika diperlakukan dengan kasih sayang. Contohnya ketika kita membelai kucing, dia tampak sangat menyukainya. Begitu juga ketika kita memberinya makan, kucing akan mengibaskan ekornya sebagai tanda terima kasih. Nah, jadi selain terhadap sesama manusia, kita juga harus memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaannya kita ya. Karena kita sudah mengambil atau memutuskan dia sebagai hewan peliharaan, maka kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah memberikan kasih sayang, salah satunya ya. Kita harus melaksanakan kewajiban, yaitu salah satunya memberikan kasih sayang agar
dia selain badannya sehat, dia juga hewannya bahagia. Nah, itu dia yang kelima. Kemudian yang keenam, perawatan khusus. Nah, perawatan khususnya apa? Nah, perawatan pada hewan peliharaan juga perlu dilakukan terutama bagian bulu dan kuku. Periksalah anggota tubuh hewan peliharaan dari mata, telinga, mulut, hidung, dan juga lubang pembuangan. Pastikan selalu dalam kondisi bersih dan tidak terlihat kusam. Jika kotor, bersihkan. Jika ada tanda-tanda penyakit, bawa ke dokter untuk menghindari penyakit yang tidak diinginkan. Mandikan hewan peliharaan, kemudian berikan multivitamin pada binatang juga untuk menjaga agar tidak mudah jatuh sakit. Nah, perawatan khusus ini sebetulnya pilihan ya. Kalaupun kita tidak memberikan multivitamin, sebetulnya tidak apa-apa, asalkan hewan kita dalam keadaan sehat dan cukup gizinya. Kalau misal kita punya hewan peliharaan tapi dia badannya kok lemes atau kurus, ya bisa saja kita bawa ke dokter. Setelah melaksanakan kewajiban, tentunya kita akan memperoleh hak dari hewan peliharaan ya, dari hewan yang kita miliki. Beberapa hewan ada yang bisa kita ambil haknya ya. Apa saja hak kita terhadap hewan? Yang pertama, kita boleh memanfaatkan hewan. Kita boleh mengambil haknya dari hewan, yaitu dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman. Kemudian hak kita yang kedua, kita boleh ya memperoleh hiburan dari hewan peliharaan kita. Yang ketiga, kita juga berhak menggunakannya sebagai alat transportasi. Dan yang keempat, kita berhak mendapatkan bantuan dari hewan kita itu untuk membantu pekerjaannya kita. Nah, dari keempat hak yang kita peroleh ini, tidak semua hewan itu bisa diambil haknya semuanya sama. Misal alat transportasi, kita punya kucing, nggak mungkin ya kucingnya kita pakai sebagai alat transportasi karena dia memiliki tubuh yang lebih kecil daripada kita. Jadi masing-masing hewan memiliki manfaat yang bisa kita ambil haknya ya. Seperti apa? Kita cek yang pertama ya. Haknya kita terhadap hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman. Apa saja sih hewan yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman tentunya? Nah, yang pertama nih, ini dia. Ada gambar ayam ya. Ayam ini nanti akan bertelur. Kita bisa ambil telurnya untuk bahan makanan. Bisa juga kita ambil dagingnya untuk bahan makanan juga. Nah, selain itu, selain ayam, ada juga ikan, ada juga daging ya, daging sapi, daging kambing. Kita bisa manfaatkan untuk bahan makanan. Nah, untuk bahan minuman, contohnya misal sapi, kita ambil susunya untuk minuman. Atau kambing juga bisa diambil susunya sebagai bahan minuman. Nah, nomor 2, haknya kita adalah bisa mendapatkan hiburan. Nah, hiburan itu pada saat kita memelihara hewan, kita mendapat hiburannya apa? Ya, dapat mengurangi stres dan rasa jenuh. Nah, seperti gambar yang di sini nih. Dia punya peliharaan kelinci. Nah, terlihat mereka itu sangat bahagia ya. Mereka itu tidak terlihat raut-raut muka yang stres dan jenuh. Pada saat kita jenuh, kita bermain dengan hewan peliharaan kita, kelinci misalnya, kucing. Nah, nanti kita akan mendapatkan hiburan. Oke, yang ketiga, sebagai alat transportasi, apa saja? Misal kuda ya. Kuda bisa kita jadikan alat transportasi. Kemudian, kalau di padang pasir juga bisa unta. Nah, kalau di tempat kita, kuda kita manfaatkan sebagai alat transportasi, biasanya diberi seperti tempat duduk ya, namanya biasanya kita sebut delman. Nah, kita pakai sebagai alat transportasi tapi tidak jarak jauh ya, kasihan kudanya, paling jaraknya cukup dekat. Kemudian yang keempat, untuk membantu pekerjaan manusia, pekerjaannya kita ya, kita boleh memanfaatkan hewan, memanfaatkan haknya untuk membantu pekerjaan. Contohnya nih, kerbau ya. Kemudian ada kuda. Nah, kerbau ini kita
ambil haknya untuk membajak sawah. Kemudian kuda juga bisa kita ambil haknya, kita manfaatkan kudanya untuk membantu pekerjaan kita, misal membawa hasil panen, membawa kayu bakar ya. Itu juga bisa. Selain sebagai alat transportasi, kuda juga bisa membantu pekerjaan kita. Terus ada lagi, nah ini dia, Pak Polisi ini biasanya saat bekerja juga dibantu oleh anjing pelacak ya. Jadi dia dimanfaatkan untuk membantu Pak Polisi menjadi anjing pelacak. Nah teman-teman, itulah tadi kewajiban dan hak kita terhadap hewan peliharaan. Nah selanjutnya ini ada beberapa gambar hewan yang ada di Indonesia, tapi populasinya, jumlahnya sekarang sudah semakin langka. Masih ada tapi sangat terbatas ya. Hewan apa saja? Nah di buku kalian itu ada. Ini ada gambar yang pertama, ada hewan harimau ya. Ini berasal dari Sumatera, namanya harimau Sumatera. Terus sebelah kanannya ini ada badak berjula 1. Nah, badak berjula 1 ini disebut juga badak Jawa. Nah, badak ini tinggalnya ada di Pulau Jawa, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian yang sebelah kanannya ini ada burung merak hijau. Burung merak hijau juga ada di Pulau Jawa. Ini juga jumlahnya sudah sangat terbatas. Nah, yang bawah sebelah kiri ini ada hewan langka di Indonesia. Ini merupakan hewan peninggalan zaman purba ya, yaitu komodo. Komodo ini tinggal di Pulau Komodo, tepatnya di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang sebelah kanannya ini ada gajah Sumatera. Gajah ini juga terdapat di Sumatera dan dia semakin langka karena banyak sekali manusia-manusia yang memburu, diambil gadingnya ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada orangutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatera. Nah, beberapa hewan langka yang ada di Indonesia ini tidak hanya yang ada di buku kalian, masih ada lagi hewan langka tapi tidak disebutkan di sini. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hewan yang ada di Indonesia ini menjadi langka ya. Nah, selain hewan ini ternyata masih ada juga hewan langka lainnya. Ini di halaman berikutnya ada tentang populasi burung hantu yang terancam punah. Nah, agar kalian lebih paham tentang burung hantu yang semakin punah ini, maka Usani akan tugaskan kalian baca untuk bacaan di halaman 50. Ini tugas untuk kalian membaca bacaan ini tentang burung hantu. Kemudian setelah selesai membaca, di halaman 51 ada latihan soalnya. Nah, ini juga kalian kerjakan ya. Latihan soalnya ini kalian kerjakan, jawabannya ada di bacaan yang tadi di halaman 50. Setelah selesai, kemudian ada paragraf yang rumpang juga yang kosong nih. Kalian paragrafnya silahkan dilengkapi dengan jawaban yang ada di kotak biru ini. Nih, kotak biru ini ada jawaban-jawabannya. Kalian nanti sisipkan di kalimat yang rumpang ini di sini, ya. Oke, teman-teman, itu saja tugas tematik dan materi tematik kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajarannya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.